Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Asisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arfa. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Siang Ibu, Alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Ibu Iya. Arfa bagaimana keadaannya hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Ibu Asisa. Saya lihat di grup WA ada chatnya Ibu Asisa masuk, katanya ada yang mau dibicarakan. Apa ini yang mau dibicarakan Ibu Asisa? Iya Bu, saya dari hari Sabtu cari Ibu, cuma katanya di ruang tata usaha Ibu lagi izin untuk mengikuti lokakarya, jadi saya tunggu sampai hari ini Bu. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Ibu hari ini. Iya Bu, tujuan saya mencari Ibu itu saya ingin berbincang-bincang. Saya senang berkomunikasi dengan Ibu. Ada yang ingin saya bicarakan Ibu. Iya, apa itu Ibu yang mau dibicarakan? Iya Bu, tujuan saya itu saya mau mengungkapkan kekhawatiran saya. Saya cemas sekali Bu, saya wali kelas 9. Saya khawatir dengan salah satu siswa saya takut kalau nanti dia tidak lulus, karena kan kelas 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi saya khawatir dengan kondisi anak wali saya Ibu. Ya, Begitu. kenapa Ibu? Kenapa Ibu ada kekhawatiran ini? Ada apa Iya ini Bu, Ibu dengan walinya? iya Bu, saya khawatir jangan sampai dia tidak lulus dengan sudah 2 minggu tidak datang ke sekolah. Terus guru mata pelajaran, semuanya guru mata pelajaran mengatakan tidak ada nilai yang bisa diberikan dalam semester ini karena belum pernah datang, sudah 2 bulan. Oh, Padahal pada keputusan rapat itu kalau anaknya kehadirannya tidak lebih dari 80% ya tidak bisa diluluskan. Nah, itu iya. kekhawatiran saya, Ibu. Oh iya, iya. Jadi kalau saya dengar ini Bu Asisa ya, jadi ada kekhawatiran, kecemasan terhadap salah seorang anak walinya ya. Iya, ada kekhawatiran tidak lulus. Jadi apa yang Ibu Asisa harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Ibu? Itulah Bu, saya beberapa hari ini mencari kesempatan agar bisa berbincang langsung dengan Ibu. Harap saya mendapatkan solusi yang tepat. Jangan sampai saya berpikir sendiri, ternyata solusinya tidak tepat. Begitu Ibu. Oh iya, Ibu. Iya, oke. Siap, Ibu, siap. Jadi mari kita mendiskusikan ya, Ibu ya. Mudah-mudahan ada solusi untuk Ibu Asisa ini, untuk anak Iya Bu. wanita. Jadi Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, eh, apa sudah ada upaya atau proses Ibu untuk mencarikan solusi ini, Ibu? Apakah ada upaya awal dari Ibu untuk mengetahui kondisi anak tersebut, Ibu? Iya Bu, upaya yang saya lakukan itu Bu, sebagai wali kelas sejak di awal-awal pembelajaran semester genap ini, 1 minggu dia tidak hadir, saya menghubungi lewat telepon, berbicara dengan orang tuanya, katanya sakit. Minggu berikutnya saya telepon lagi, katanya lagi ditangani dokter psikolog karena itu Bu, karena sering cemas. Jadi diberikan selalu obat penenang. Kemudian langkah kedua yang saya lakukan, saya konsultasi dengan guru BK.
Guru BK karena tugasnya sebagai guru BK, sebagai konseling, ingin konseling anaknya, jangan sampai ada yang bully di sekolah sehingga dia tidak mau ke sekolah. Kenapa kecemasannya tinggi? Ternyata Bu, guru BK mengatakan anaknya tidak mau keluar, tidak mau ketemu sama guru BK. Jadi saya berpikir, wah rumit sekali ini masalahnya, sama guru BK saja tidak mau ketemu, ada apa? Pada saat itu saya kayak merasa tidak punya jalan lain, saya membaca literatur, dan bahkan saya mengikuti pelatihan guru pembimbing khusus. Saya berpikir ini diduga anak yang berkebutuhan khusus karena sudah ditangani oleh psikolog. Jadi saya ikut pelatihannya dengan sertifikat lulus, dan saya coba mempraktekkan apa yang saya pelajari. Saya ke rumahnya anak saya ini, anak wali saya bernama Fausan, ke rumahnya. Alhamdulillah mau ketemu Bu. Kami berbincang dengan Fausan dan mau berkomunikasi, tapi belum mau ke sekolah, belum berani, belum mau di tempat ramai, tapi saya rasa sudah ada peningkatan karena sudah mau ketemu dengan gurunya, sudah mau ketemu dengan orang lain. Begitu Ibu. Kemudian saya juga berbincang dengan orang tuanya memperlihatkan surat keterangan dokternya bahwa sedang ditangani oleh psikolog untuk menangani kecemasannya, memperlihatkan obat-obat penenang yang harus diberikan ke anak ini. Jadi kalau Fausan minum obat penenangnya, biasanya Bu, dia tidur sampai pagi susah dibangunkan, jadi orang tuanya tidak bangunkan. Tapi kalau sudah itu bangun lagi, timbul lagi cemasnya. Tapi alhamdulillah waktu saya ke rumahnya Bu, sudah hilang kecemasan, maksudnya sudah mau ketemu dengan orang lain, termasuk saya, begitu Bu. Nah, itu yang saya lakukan Bu. Wah, iya. Jadi luar biasa ini upaya awal dari Bu Nur Asisa ya untuk menangani persoalan ini. Jadi sudah sampai ke rumahnya, bahkan sudah ketemu dan sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Nak Fausan ya. Ternyata ini Nak Fausan sedang mengalami sakit ya, bahkan sudah berkonsultasi dengan psikiater. Jadi ya, itulah yang menyebabkan anaknya menjadi tidak sering ke sekolah ya, tidak hadir ke sekolah. Iya, masih dalam pengaruh obat penenang Ibu. Iya. Oke, jadi tapi saya mau bertanya dulu Ibu, sebelumnya ini Fausan sebelum sakit seperti ini, apakah jejak rekam kehadirannya bagus-bagus saja Ibu, baik-baik saja? Iya, waktu semester ganjil Bu, alhamdulillah sudah bagus. Nanti dia mulai itu tidak masuk awal semester genap, Januari sampai Februari. Jadi sudah 2 bulan tidak masuk Ibu. Dan kalau kelas 9 itu kan harus ujian semester yang kurikulum 2013 ini harus ujian bulan April. Jadi kalaupun dia bisa masuk sekolah paling 1 bulan saja Ibu. Jadi sekitar 8 kali pertemuan per mata pelajaran yang bisa. Kalau Fausannya bisa masuk Ibu. Jadi saya berharap Fausan ini bisa belajar, mengejar yang penting ada tugasnya masuk begitu. Dan saya bingung langkah apa yang harus saya lakukan. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi menurut Ibu ini Fausan sebelum sakit anaknya rajin ya. Rajin sekali, nanti sakit baru tidak bisa ke sekolah. Jadi menurut Ibu, menurut Bu Nur Asisa, dengan kondisi Fausan sekarang ini, apakah menurut Ibu ini Fausan masih memiliki hak untuk belajar Ibu? Bagaimana Ibu? Menurut Ibu? Menurut saya, setiap anak itu memiliki hak untuk belajar, apapun kondisinya. Dan jadi kita
memberikan hak belajarnya dengan mengerti kebutuhan anak ini. Saya yakin ada cara, cuma saya belum bisa menemukan. Makanya saya berharap dari pembicaraan ini saya mendapatkan solusi yang tepat buat Pausan yang selalu merasakan kecemasan, selalu masih dalam pengaruh obat penenang, kadang tidur, kadang sebentar. Tapi kalau pengaruh obat penenangnya itu hilang lagi, biasa cemas lagi, begitu Bu. Iya. Dan Bagus sekali Bu Nur Asisa. Saya sepakat dengan pemahaman Ibu bahwa Fauzan ini berhak ya, masih memiliki hak belajar. Nah, saya mendengar tadi dari Ibu katanya sampai ikut pelatihan ya, pelatihan untuk menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Saya sangat yakin ini Ibu ini akan ya, dengan belajar tadi materi-materinya, kemudian ikut diklatnya, saya sangat yakin akan ada solusi yang Ibu kira-kira kalau ada solusi untuk Fauzan ini, kira-kira langkah apa yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar Fauzan ini agar anak Fauzan ini nanti bisa punya nilai Ibu dan lulus. Iya Bu, inilah saya bingung juga langkah apa ya Bu ya, supaya Fauzan ini bisa tetap belajar. Dan saya berpikir, nah Fauzan ini waktu saya ke rumahnya, dia sudah mau bertemu dengan orang lain. Yang sebelumnya guru BK pun dia tidak mau temui. Alhamdulillah dengan saya dia sudah mau. Dengan saya menerapkan apa yang saya pelajari waktu pelatihan guru pembimbing khusus, ternyata dia mau, alhamdulillah. Dan saya yakin anaknya akan bisa sedikit demi sedikit membuka hati, membuka pikiran, atau membaca sesuatu yang saya bawa mungkin. Dan saya berpikir bagaimana kalau saya menghubungi setiap guru mata pelajaran, kemudian saya meminta materi yang bisa diberikan ke Fauzan berupa bacaan kah, berupa audio, mungkin Fauzan bisa sambil baring-baring mendengarkan audio tersebut, atau berupa video yang bisa dia nonton, kemudian tugasnya yang sederhana saja dulu, menuliskan kembali apa yang dia baca kah, atau menjawab 1-2 pertanyaan di buku latihan atau buku catatannya. Saya membawa pada minggu pertama, nanti saya datang kembali pada minggu kedua untuk mengambil tugas yang minggu yang lalu sekaligus membawa tugas yang minggu kedua. Jadi saya rencananya itu sekali seminggu saya datang membawa tugasnya sekalian untuk mengambil tugas yang minggu lalu, kemudian saya berikan ke guru-guru mata pelajaran. Artinya saya cuma perantara antara guru-guru dengan Fauzan, karena Fauzan kalau saya lihat sudah mau ketemu, tapi cuma mau ketemu dengan saya. Jangan sampai kalau terlalu banyak guru yang mau ketemu Fauzan, Fauzan lagi muncul lagi penyakit kecemasannya, mumpung ini dia mau ketemu dengan saya, jadi saya bawa sedikit-sedikit tugasnya. Kalaupun mungkin Fauzan bisa mau bertanya, bisa telepon saya, nanti saya telepon lagi gurunya apa yang ditanyakan Fauzan. Rencana saya begitu Bu, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kasus ini saya berharap guru pembimbing khusus di sekolah saya, di sekolah kita ini Bu Arfa, bisa diaktifkan untuk memberikan layanan khusus jikalau ada anak yang seperti Fauzan Ibu. Rencana saya seperti itu Ibu. Bagaimana menurut Bu Arfa? Apakah cocok dengan permasalahan saya Bu? Wah, luar biasa ini pemaparan dari rancangan solusi yang mau dilakukan oleh Bu Asisa ini. Saya pikir saya sangat sepakat ya dengan hasil
rancangan solusi yang Ibu mau berikan, saya yakin bahwa solusi-solusi ini eh, eh, ya akan mudah dilakukan. Tapi saya mau mengajukan satu pertanyaan lagi untuk Ibu Asisa. Kira-kira dengan kegiatan atau solusi yang Ibu ingin berikan ini, yang mau mengantar, mengambil jawaban atau materi kepada anak pausan, apakah ini tidak kemudian merepotkan Ibu Asisa sebagai guru mapel juga di kelas, Ibu? Oh iya ya Bu ya. Dalam seminggu itu saya mengajar Senin sampai Sabtu. Tapi saya pray setiap hari Jumat itu maksudnya tetap masuk sekolah. Saya jadwal piket setiap hari Jumat. Jadi rencana saya Bu, setiap hari Jumat insya Allah saya ke rumahnya Pausan dan saya yakin saya bisa melakukannya. Kalaupun ada pertanyaan bisa dilakukan melalui telepon Ibu. Saya rasa insya Allah saya bisa Ibu. Oke, baik, Bu. Saya rasa apa yang Ibu berikan ya. Jadi menurut saya solusinya sangat bijak ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Jadi Ibu Asisa, bagaimana sekarang Ibu dari hasil pembicaraan ini apa yang Ibu sudah dapatkan? Oh iya Bu ya, alhamdulillah dengan pembicaraan kita ini saya akhirnya mendapatkan solusi yang tepat dan saya juga merasa senang mendapatkan solusi tersebut Ibu. Saya merasa didengarkan, kemudian solusi-solusi saya disupport dari Ibu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah saya bisa melaksanakan apa yang menjadi solusi dari permasalahan ini. Nanti lagi kalau bisa mudah-mudahan ada waktu kita bisa berbincang-bincang lagi Bu, kalau Ibu ada waktu Ibu. Oke Ibu, sama-sama juga dan terima kasih juga dari pembicaraan ini saja malah banyak tahu tentang bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus. Saya rasa pembicaraan kita cukup ya Bu Nur Asista. Saya tunggu info-infonya tentang Nak Pausang ini, mudah-mudahan tetap bisa terpenuhi hak belajarnya, bisa mendapat nilai yang bagus dan alhamdulillah kalau bisa lulus insya Allah. Begitu Bu Amin. Asista ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini Ibu Asista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Ya, selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arfa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Asista, alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana Ibu? Iya, alhamdulillah Ibu. Minggu ini sangat sibuk sekali, apalagi saya lagi menangani beberapa anak berkebutuhan khusus, tapi alhamdulillah sudah bisa belajar dengan baik Ibu. Ibu, bagaimana Ibu? Katanya kemarin ketemu dengan teman-teman, Ibu Arfa mencari saya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Wah, iya ini Ibu Asista, saya mau ada sedikit ya, curhatlah seperti itu Ibu. Saya lagi galau-galaunya ini Ibu Asista. Begini, Wow, ya begini Bu curhat Asista. Ibu. Galau Bu, jadi galau kenapa Ibu? Apanya yang membuat kegalauan Ibu? Ya, saya ini sudah lama mau bicarakan ini. Ini tentang saya mengajar di kelas. Saya merasa eh, kompetensi pengelolaan kelas saya masih sangat kurang, Ibu. Ini yang saya mau diskusikan dengan Ibu. Oh, jadi Ibu tujuan Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu di kelas. Iya, iya Ibu. Oh ya, mantap Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Ibu, apa tujuan Ibu meningkatkan kompetensinya Ibu? Oh iya, saya berharap ya, saya mau meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas, Bu. Saya berharap saya bisa menciptakan sebuah kelas yang suasananya kondusif dan menyenangkan untuk siswa-siswa saya, Ibu. Ya,
Oh, saya catat Bu ya, suasana kondusif dan menyenangkan. Iya, Ibu. Iya. Oh, luar biasa Bu Arfa. Jadi Bu Arfa ingin menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan untuk siswanya. Kalau boleh tahu Ibu, selama Ibu Arfa mengajar, apa yang Ibu sudah lakukan? Oh iya. Kalau yang sudah saya lakukan Ibu, sudah ada beberapa metode, strategi yang saya coba terapkan di kelas, tapi saya merasa hasilnya belum ada yang begitu efektif Ibu, belum maksimal begitu Ibu. Belum maksimal Bu ya, belum efektif. Metode-metode apa yang biasa Ibu terapkan di kelas Ibu? Ya, saya ya masih sering menggunakan metode ceramah konvensional Ibu. Nah, ceramah konvensional. Kadangkala memberikan metode yang lain. Saya coba biasa pakai penjelasan melalui presentasi, Pak, ya lewat PPT begitu Ibu. Oh, penjelasan PPT, iya, penjelasan materi berupa tulisan Bu ya. Ya. Iya. Oh ya, jadi itu metodenya, metode dan strateginya Bu ya. Terus selama Ibu menerapkan metode tersebut, apa tantangan Ibu yang Ibu hadapi Bu selama menerapkan tersebut, metode Iya. tersebut? Tantangan yang saya hadapi Ibu, kadangkala siswa-siswa saya masih banyak bicara Ibu, bicara ke sana kemari. Pokoknya menurut saya pembicaraan mereka itu sangat mengganggu Ibu, mengganggu suasana kelas, sehingga Iya. suasana saya rasakan sangat tidak kondusif Ibu. Oh ya ya ya, mengganggu suasana kelas. Oke. Ibu sudah menerapkan metode ceramah konvensional, sudah menjelaskan menggunakan PPT, tapi masih ada saja ya anak Ibu yang mungkin ribut sehingga mengganggu suasana kelas. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dari tantangan-tantangan ini. Oke Oh Bu, iya. kalau boleh saya analisa Bu, itu anaknya apakah terlihat sengaja melakukan misalnya pada saat Ibu menjelaskan, sengaja melakukan atau sengaja ngobrol dengan temannya, apakah tidak terlihat seakan-akan berusaha menarik perhatian Ibu guru, Ibu Arfa? Ya, bisa saja seperti itu Ibu. Bisa karena cari-cari perhatian, Nah, karena memang disengaja, atau bahkan ya. mungkin karena tidak paham Ibu tentang materi yang sedang berlangsung Ibu. Oh, menurut Bu Arfa, anaknya tidak memahami, makanya anak tersebut ngobrol dengan temannya, atau mungkin anaknya bosan Ibu dengan materi Ibu atau pelajaran Ibu Arfa, atau bagaimana Bu? Iya Ibu, saya rasa seperti itu Ibu. Jadi selain anak-anak tidak paham, iya bisa saja karena memang metode yang saya berikan tadi itu, strategi yang saya berikan tadi itu membosankan Ibu. Oh iya, karena tidak memahami, akhirnya dia bosan untuk menutupi kebosanannya tersebut. Anak tersebut itu berusaha ngobrol mungkin Bu ya, daripada Iya, mengantuk. Iya, iya, ditegur juga kalau akhirnya tertidur, jadi dia ngobrol supaya kalau menurut analisa saya dia ngobrol itu untuk supaya tidak mengantuk, mencari bahan-bahan pembicaraan lain. Kira-kira Ibu,
karena Ibu tadi sudah bisa mengidentifikasi anaknya itu karena tidak memahami materi yang Ibu berikan, kira-kira rencana tindakan apa yang Ibu bisa lakukan untuk menangani masalah ini, Bu? Iya, kalau rancangannya ya, kalau saya pikir-pikir sepertinya saya harus memberikan strategi dan metode yang lebih variatif mungkin Ibu. Nah, metode Strategi, yang lebih variatif. iya. Misalnya itu metode yang lebih variatif itu yang seperti apa, Ibu Arfa? Ya, mungkin di bagian kegiatan pembelajarannya nanti Ibu, saya Hmm, itu kan di mata pelajaran bahasa Indonesia itu Bu, basisnya kan basis teks. Setiap ya, pertemuan itu selalu ada teks. ya Selalu ada betul. selalu ada teks bacaan. Apapun apapun jenis genre teksnya itu akan selalu bertemu dengan seperti itu. Jadi Iya, kalau saya hanya memberikan teks berupa tulisan iya, kepada anak-anak, mungkin memang akan membosankan setiap kali iya, bertemu itu lagi. Jadi saya berpikir saya ingin memberikan teks atau materi apapun itu dalam bentuk yang lain. Misalnya teksnya saya bacakan, kemudian saya rekam suara, lalu saya iya. nanti putarkan audio di kelas, anak-anak akan mendengarkan teksnya, atau saya eh, menyiapkan video yang memang sudah ada isi teksnya, kemudian anak-anak akan menonton ketika saya memberikan pembelajaran di dalam kelas. Saya kemudian juga akan mencoba menyiapkan materi dalam bentuk video pembelajaran yang mungkin bisa lebih dipahami oleh anak eh, dibandingkan hanya dengan eh, penjelasan singkat yang selama ini saya berikan kepada siswa-siswa saya, Ibu. Begitu, Ibu. Oh, wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Yang tadinya sebelumnya itu kegiatan pembelajaran menggunakan teks tulisan, bacaan berupa tulisan saja, walaupun menggunakan PPT, tapi yang ada itu PPT berupa tulisan. Kalau saya kembalikan ke diri saya juga seperti itu, seperti anak-anak Ibu Arfa, siswa-siswa Bu Arfa. Saya sangat bosan dengan bacaan yang hanya bacaan. Ya, apalagi kalau bacaannya itu banyak. Kadang memang saya sulit memahami hal tersebut kalau bacaannya banyak. Tapi kalau misalnya Ibu Arfa mau membacakan dengan artikulasi yang Bu Arfa artikulasi yang baik dari Bu Arfa, saya yakin anak Ibu bisa memahami bacaan tersebut. Dan apalagi kalau dilengkapi dengan video-video yang menarik, dengan dilengkapi dengan teks-teks yang seperti teks tulisan yang sebelumnya. Apalagi tadi Bu Arfa mengatakan akan merekam audio yang bisa dibawa pulang ke siswa atau video yang bisa dinonton di rumah ya. Luar biasa Bu Arfa kalau bisa seperti itu. Dan saya yakin siswa akan lebih bisa memahami apa yang Ibu ajarkan, Ibu. Dan itu suatu solusi yang brilian, Ibu. Bagus sekali solusinya, Bu. Kira-kira Ibu, ini kan Ibu akan menyiapkan video. Kira-kira rencananya kapan Ibu? Ibu mau menyajikan, karena pembuatan video itu kalau saya pribadi saya belum mampu mengedit video Ibu. Kapan Ibu rencananya mengajar dengan menggunakan video Bu? Iya, secepatnya Ibu. Kalau persoalan video pembelajaran kan sekarang ini eh, sudah serba cepat ya. Di situs-situs di internet itu sudah banyak tersedia. Di PMM juga sudah banyak yang bisa diambil dari situ. Saya tinggal menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Saya hanya tinggal menyesuaikan Ibu. Jadi saya rasa mudah saja Ibu.
Mudah-mudahan Oh, ini ya. bisa saya terapkan. Masya Allah, luar biasa Bu Arfa. Semangat sekali untuk meningkatkan kompetensinya di kelas dan saya yakin Ibu bisa melakukannya dan saya yakin siswa-siswa Ibu bisa lebih paham dengan materi yang Ibu bawakan. Ibu, satu lagi pertanyaan dari perbincangan kita ini, apa yang Ibu sudah dapatkan, Ibu? Iya. Jadi saya pikir apa yang kita bicarakan tadi ini, Bu, saya jadinya dari jawaban-jawaban Ibu coach juga membuat saya bisa menyimpulkan sendiri solusi apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas saya, Ibu. Jadi tadi saya sudah bisa ya karena ada arahan untuk mencari solusi, akhirnya saya bisa menyimpulkan sendiri apa kira-kira yang bisa saya lakukan ya, di antaranya yang seperti saya sebutkan tadi, Ibu. Iya, iya. Begitu, Ibu. Oh iya Bu, alhamdulillah, alhamdulillah Bu ya. Akhirnya dari perbincangan kita ini kita mendapatkan solusi dari masalah Ibu tadi. Untuk itu kayaknya sudah ada solusi. Jadi karena sudah ada solusi Bu, jadi untuk kali ini sampai di sini dulu pembicaraan kita Bu. Saya menunggu kabar Ibu, saya yakin Ibu akan berhasil, saya menunggu cerita-cerita menarik dari Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.